Oke, Bu. Ya, oke. Kita mulai ya, Tia. Silakan Tia. Kita mulai ya, Pak. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya akan mengulang sedikit tentang tata tertib webinar kita hari ini. Nanti peserta diharapkan untuk menonaktifkan dulu fitur mikrofonnya supaya kita bisa konsentrasi ke pembicara. Kemudian, kecuali nanti pas sesi tanya jawab, lalu nanti harap mengisi form kehadiran yang akan diberikan di sesi akhir webinar melalui kotak chat box. Selama webinar berlangsung, peserta boleh bertanya melalui chat box dengan format nama, kemudian instansi atau asal daerahnya, lalu pertanyaan. Atau boleh kalau ingin bertanya langsung dengan menekan tombol raise hand yang ada di sebelah kanan bawah. Lalu e-sertifikat nanti akan dikirimkan ke email yang Bapak, Ibu, dan adik-adik lampirkan di form kehadiran. Jadi harap melampirkan email yang aktif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar Digital Communication, Be Creative, Be Professional, Be Empowered, How to Be Competitive in Digital Era oleh jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu meskipun baru secara virtual. Gimana apa yang harus sehat walafiat pada webinar kita siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang, Bapak Surfayonri. Yang kita hormati Ketua Jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang, Ibu Martini. Yang kita hormati narasumber kita, Ibu atau tadi minta dipanggil Uni, Uni Andari Gusman, serta tidak lupa yang kita banggakan Bapak, Ibu, adik-adik peserta webinar dari berbagai daerah dan beragam institusi yang sudah semangat sekali untuk menyerap ilmu dari narasumber kita hari ini. Selamat bergabung dan berdiskusi dengan narasumber kita nanti. Untuk mengawali acara, kita persilahkan Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang, Bapak Surfayonri, untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar kita hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf Bu Martini, mungkin agak berisik ya. Saya kebetulan lagi ada di Pasar Koto Baru, Padang Panjang. Ini lagi di rumah makan ini. Kebetulan si bungsu saya mau pergi katanya upacara di Gunung Singgalang. Jadi saya ikut mengantar beliau karena saya pikir kesempatan bagi beliau untuk bagaimana belajar di alam. Nah, mahasiswa kita, mahasiswa politeknik yang anak saya bergabung dengan mahasiswa politeknik. Jadi saya mohon maaf mungkin tidak sampai selesai. Oke, Pak. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Ibu Martini yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan yang hadir pada webinar pada hari ini, Ibu Uni Andari atau Ibu Andari Gusman, Google Asia Pacific Program Manager. Selanjutnya Bapak Ibu peserta webinar dan adik-adik mahasiswa peserta webinar yang kami hormati. Tentu pertama sekali apresiasi untuk jurusan Bahasa Inggris, Ibu Martini, Ibu Mutia dan kawan-kawan di jurusan Bahasa Inggris yang sudah mengangkatkan webinar ini. Alhamdulillah topiknya sangat menarik, Digital Communication. Artinya ini adalah materinya. Artinya kalau kita berbicara masalah digital, kita tidak berbicara masa lalu. Karena sekarang ini ada image di masyarakat, ya mungkin di antara kita juga. Kadang-kadang kita berbicara revolusi industri 4.0, kita berbicara masalah digital, tapi saat kita diundang pakai WhatsApp kita masih mengeluh gitu. Padahal kalau seandainya kita berbicara ke depan,
apapun jenis undangannya berbau digital. Karena selama ini kan kalau kita ngundang-undang orang harus pakai surat undangan. Kalau di kampung saya itu masih pakai Siri dan pakai Carano kan seperti itu. Nah, jadi ini adalah perubahan budaya dan ini adalah perubahan teknologi. Mau tidak mau kita memang harus ikut di kondisi yang demikian. Nah, ini butuh waktu dan ini butuh masa untuk kita bisa move on ke hal yang demikian. Jadi saya sangat appreciate tentang materi ini, ya kan, bagaimana kita bisa kreatif, bagaimana kita bisa inovasi dengan dunia digital atau digital communication yang ada pada hari ini, dan ini adalah tuntutan. Jadi sebetulnya materi yang diangkatkan ini bukan keinginan, bukan hanya keinginan dari ketua jurusan, keinginan dari narasumber atau keinginan dari kita staf pengajar, tapi ini adalah kebutuhan yang harus ada pada generasi sekarang. Jadi mau tidak mau kita memang harus masuk ke zona ini kalau seandainya kita ingin fight di zaman ini. Nah, kepada Bapak Ibu peserta, kepada adik-adik mahasiswa peserta, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa menimba ilmu atau menunggu pencerahan dari Ibu Andari, yang dimana kemarin saya sudah dikirimin CV dari Ibu Andari oleh Ibu Martini. Nah, ini sangat luar biasa. Seorang lulusan yang dari Amerika, ya kan, dan kebetulan juga sekarang lagi bekerja di Google Asia Pasifik. Artinya Google bukan Google Padang gitu loh, atau bukan Google-nya Sumatera Barat, tapi Google-nya Asia Pasifik. Coba bayangkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, mudah-mudahan Ibu Andari bisa memberikan pencerahan kepada kita sehingga nanti memotivasi kita semua dalam rangka kita menghadapi revolusi industri 4.0 atau perubahan zaman yang globalisasi dengan komunikasi digital ini. Nah, selanjutnya kepada Bapak Ibu para peserta, kami berharap kita bisa mengikuti ini dengan baik, dan kepada mahasiswa mulai dari sekarang siapkan tulis pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin nanti Ibu Martini atau Bu Mutia mungkin bisa kita arahkan kepada mahasiswa. Ya biasanya kalau saya sih kalau mau ngajar dulu, udah sebelum kita mulai kamu siapkan 1 atau 2 pertanyaan. Ya kan, setelah itu nanti kita kasih sedikit pancingan. Nah, kita lihat nanti, karena ini adalah salah satu bentuk dari kreativitas. Saya takutnya nanti setelah acara webinar ini mahasiswa diam tenang gitu loh kan, karena ya mungkin karena tidak mengerti atau mungkin karena sudah paham sekali kan seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin tidak tahu apa-apa. Nah, ini kan juga bermasalah nanti gitu loh. Nah, jadi di sini dituntut bagaimana kita bisa kreatif, bagaimana bisa kita profesional atau aktivitas yang sifatnya itu sumber daya yang nantinya akan berkembang di dalam kita memasuki era ini. Ke depan mau tidak mau semua itu akan paperless. Komunikasi kita nanti adalah komunikasi digital. Siapa yang mampu memahami dan menguasai teknologi digital, dialah pemenangnya itu nanti. Karena semuanya itu nanti akan berbau digital. Nah, jadi untuk itu materi ini sangat baik sekali dan sangat dibutuhkan, bukan hanya keinginan kita, tapi ini adalah kebutuhan kita menghadapi masa depan yang lebih baik. Kepada para peserta, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, selamat mengikuti webinar ini. Kepada Ibu Martini yang sudah memotori kegiatan ini luar biasa, bisa mengambil narasumber yang luar biasa juga, ya kan, alhamdulillah. Nah, kepada Ibu Andari, saya mewakili keluarga besar pimpinan Politeknik Negeri Padang mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan Ibu yang sudah memberikan materi ini mudah-mudahan jadi amal ibadah. Ibu Mutia dan kawan-kawan di program studi atau di jurusan teknik bahasa Inggris, terima kasih banyak supportnya. Kita tunggu lagi nanti webinar atau aktivitas lain yang lebih luar biasa lagi. Kepada Bapak Ibu peserta, selamat mengikuti. Mudah-mudahan aktivitas kita di hari libur ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Ibu Martini, Bu Mutia. Saya itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, dan saya juga mohon maaf mungkin tidak bisa sampai selesai karena harus ke Pandai Sike. Karena kebetulan si bungsu ini Bu punya keinginan yang banyak gitu loh. Jadi saya kebetulan ada waktu dan ada kesempatan sehingga saya coba mendampingi beliau nanti untuk bisa 17 Agustus di Gunung Singgalang gitu. Itu Bu. Iya. Mungkin yang sampaikan saya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Direktur. wabarakatuh. Makasih Sama-sama Ibu. Pak. Sama-sama. Ributnya udah diganggu Pak Direktur. Iya. Oh, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Baik. Terima kasih banyak Pak Yon sudah memberikan kata sambutan dan sudah membuka acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke acara inti dari webinar kita hari ini, yaitu diskusi. Kita sebutnya sharing session ya, jadi tidak terlalu formal, kita bisa diskusi sama-sama dengan Uni Andari Gusman. Sebelumnya saya mau ceritakan sedikit tentang Uni Andari. Jadi beliau ini adalah lulusan dari pada tahun 2011. Beliau merupakan lulusan dari Bard College at Simon's Rock, Massachusetts, United States, Associates of Arts with Distinction. Jadi itu setara dengan cum laude ya Uni ya. Kalau distinction itu dengan GPA 3,85. Jadi beliau ini di 2 tahun terakhir SMA-nya langsung masuk ke Bard College at Simon's Rock ini sebagai college yang tertua dan pertama di United States. Kemudian melanjutkan ke Tufts University, Massachusetts, United States di bidang bachelor. Beliau mengambil Bachelor of Arts in Sociology, cum laude dengan GPA 3,63 dan lulus tahun 2013. Nah, pengalaman kerja pertamanya itu ada di Deloitte Consulting, Senior Consultant Jakarta, Indonesia. Beliau adalah Business Analyst di tahun 2014, lalu dipromosikan sebagai konsultan di 2015, dan akhirnya terpilih sebagai Senior Consultant with Exceptional Performance di tahun 2017. Nah, dari Februari 2019 hingga sekarang, Mbak Andari bekerja di Google sebagai Program Manager People Operations Singapore, base-nya di Singapura. Jadi tugasnya tuh lebih berkaitan dengan project management, operational implementation, dan kebijakan-kebijakan human resources di Google. Nanti kita cari tahu lebih jauh tentang Mbak Andari sambil ngobrol. Mbak Andari, Uni? Yes. Uni boleh sharing dulu sedikit, baru nanti kita ngobrol dengan teman-teman yang lain. Silakan, Uni. Aku mau tes dulu, bisa denger? Udah? Clear? Okay. Clear ya? Ya. Oke. Langsung aja nih? Atau gimana? Langsung aja? Langsung aja, Uni, boleh. Nanti baru kita question and answer. Oke. Thank you, Uni Mutia. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih tahu aja ya kalau misalnya suaranya atau videonya nggak ada kurang jelas ya. Oh ya, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian. Pertama-tama saya ingin berterima kasih Pak Yondri ya, Ibu Martini, Uni Mutia, sama Uni Mila, dan penyelenggara acara lainnya untuk undangan hari ini. Saya sangat senang bisa hadir dalam webinar hari ini. Tadi seperti yang diintroduce, saya juga orang Minang dari sisi ayah dan ibu, walaupun tinggalnya dari awal di Jakarta, cuma sering banget ke Padang setiap tahunnya. Keluarga juga masih banyak yang di Padang. Nama saya Andari Gusman. Saya bekerja di Google Asia Pacific berbasis di Singapura, yaitu headquarter regional perusahaan untuk 14 negara sekarang, termasuk Indonesia, Australia, Jepang, dan lain-lain. Seperti tadi yang sudah dibilang Uni Mutia, fokus saya adalah people operations atau human capital. Jadi topik hari ini yaitu digital communication, be creative, professional, empowered, how to be competitive in digital era, itu sangat dekat dengan hati saya atau very close to my heart sebagai practitioner human capital yang dalam perusahaan teknologi. Dan pada kesempatan ini, seperti yang tadi Uni Mutia bilang, saya akan sharing sedikit perspektif dan pengalaman saya yang berhubungan dengan topik ini. Jadi mungkin saya mulai dengan beberapa statistik yang mungkin
teman-teman udah tidak asing lagi bahwa Indonesia adalah digital economy terbesar di Asia Tenggara. Ekonomi berbasis digital computing tidak cuma berbasis internet, namun juga hardware, software, telecommunication, dan aplikasi sudah menjadi realita, yang tidak hanya benar untuk startups atau e-commerce, namun juga sangat penting untuk perusahaan tradisional supaya terus menjadi kompetitif di bidang agrikultur, logistik, dan sebagainya. Itu dari sisi perusahaan atau dari sisi ekonomi. Dari sisi user, 175 juta orang sedikitnya, dan harinya nomor ini terus bertambah, orang Indonesia ini memiliki presence online atau online presence. Jadi orang sudah bisa mengakses internet dari mobile phone, dari komputer, dan lain-lainnya. Jadi ini dari sisi user adalah insentif besar untuk perusahaan-perusahaan dan juga government untuk dari sisi human membangun lapangan pekerjaan di mana orang-orangnya sangat kompeten dalam digital. Dari sisi pendidikan, karena kita berbicara juga dari sisi mahasiswa, sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, efektif 2020, dengan 4 juta plus mahasiswa. Siswa across SD sampai pendidikan setelah. Namun, untuk memberikan masa depan yang benar untuk para siswa tersebut setelah selesai sekolah, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang praktikal untuk dapat menangani perubahan teknologi dan memecahkan tantangan yang bisa dihadapi di tempat kerja. Apakah relevansi dari semua statistik tersebut? Di sini adalah di mana pentingnya peran seperti Politeknik Negeri Padang dan lainnya, di mana siswa dilatih untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan inovasi, serta menerapkan pembelajaran dalam konteks yang bermanfaat di masyarakat. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana sebagai individu dan sebagai kelompok individu bisa terlibat dan menjadi kompetitif di era digital ini. Pertama, message-nya adalah never stop learning. Walaupun basis kita sudah kokoh dengan pendidikan yang dibekali oleh sekolah kita, perkembangan teknologi sangat pesat dan eksponensial. Contohnya, saya bisa bayangkan beberapa tahun yang lalu bahwa sekarang dengan situasi COVID ini, kita sangat reliant dengan aplikasi-aplikasi untuk membantu kita untuk cek kondisi medis, atau mengirim makanan, atau even pesan groceries, atau pesan barang-barang dari supermarket. Hal ini tidak bisa dibayangkan tahun yang lalu, di mana benar-benar kita harus ke toko dan lainnya, cuman semua jadi dimudahkan. Kedua, dengan internet, kita harus selalu think globally. Dengan internet, kita dengan sangat mudah bisa berkomunikasi dan berkolaborasi antara kota, negara, dan benua. Contoh yang di depan mata kita adalah saya sekarang berada di luar Indonesia, dan most of teman-teman sekarang berada di berbagai macam daerah di Indonesia, namun kita tetap bisa berkomunikasi dan bertemu dalam sharing session hari ini. Nilai baik dari ini adalah aksesibilitas. Jadi ada endless possibilities atau kesempatan yang supaya kita bisa terus mendapatkan informasi secara cepat dan menjadi produktif. Sebagai orang Indonesia, kita bisa mendapatkan informasi secepat orang-orang di Amerika, contohnya. Jadi, ini, sorry tadi bisa dengar? Ada yang ngomong ya tadi ya? Iya, ada yang masuk suaranya. Gak apa-apa, Mbak. Okay. Lanjut. Ya. Jadi, istilahnya adalah kita mempunyai level playing field dengan orang-orang di negara lainnya. Sisi challenge atau kompetisinya adalah berarti harus
berkompetisi nggak cuman dengan orang Indonesia atau Asia Tenggara. Melalui internet ini, kita berarti harus berkompetisi secara global. Apakah artinya? Berarti harus selalu mencari dan membangun competitive advantage untuk bisa menjadi nilai tambah untuk perusahaan, atau kalau misalnya kita mau memulai perusahaan sendiri, untuk bisa membuat orang percaya dengan kapabilitas kita. Ketiga, mengenai working hard and have goals. Saya baru membaca artikel yang menarik beberapa hari yang lalu mengenai what's the difference between a dream, apakah perbedaan antara mimpi dan tujuan. Perbedaannya adalah time, waktu, effort, dan sacrifice. Jadi semua orang bisa bilang, oh saya pengen membuat perusahaan di bidang A, atau saya pengen bekerja di perusahaan A di negara luar gitu. Tapi kalau misalnya tidak taruh hard work dan juga sacrifice supaya we put in all our best effort, itu sama aja sebagai mimpi belaka. Jadi bagaimana kita balance antara goal kita itu tersebut dengan effort yang pas supaya kita bisa mencapainya. Dan dari sisi itu mungkin saya bisa transisi ke pengalaman saya sendiri, bagaimana saya bisa end up di Google sekarang, atau mulai dari tahun lalu, Februari 2019. Jadi seperti yang tadi Uni Mutia bilang, saya itu sekolah di Amerika, kebetulan dari 2 tahun terakhir high school sampai 4 tahun kuliah. Jurusannya ini sangat menarik ya. Jurusan saya kebetulan sosiologi, which is tidak mainstream atau konvensional ya dalam sisi Indonesia. Sempat ditanya juga dari beberapa anggota keluarga, kok milihnya sosiologi gitu. Nanti mau kerjanya apa gitu kan. Cuman saya tahu dan saya yakin dengan berbicara dengan profesor-profesor saya dan juga teman-teman saya dalam kuliah, bahwa fokus sosiologi dalam bidang human capital, mempelajari society dan bagaimana perkembangan society tersebut akan menjadi relevan untuk kemanapun saya akan pergi setelah kuliah. Dan juga setelah itu, setelah saya lulus, kebetulan itu tahun 2013, saya udah tahu bahwa saya pengen ke bidang manajemen konsultan, tapi bidang manajemen konsultannya itu fokus ke bidang human capital tersebut. Pas saya berada di bidang manajemen konsultan human capital tersebut, saya banyak bekerja dengan perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia kebanyakan, dan juga beberapa perusahaan di Asia Tenggara untuk memperbaiki struktur organisasi, untuk membangun talent management strategy dan juga strategic HR management plan, supaya perusahaan terus bisa menjadi kompetitif dalam sisi talent dan organization tersebut. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang awalnya men-challenge saya mengenai sosiologi tersebut, walaupun dengan perkembangan teknologi, pasti pada akhirnya human resources atau orang-orang di balik kesuksesan perusahaan tersebut akan selalu menjadi nilai tambahan. Dan saya berada di Deloitte tersebut selama 5 tahun, dan kebetulan banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, banyak sekali mentorship yang saya dapatkan juga, pengalaman-pengalaman berharga yang saya dapatkan dari wide range of projects yang saya dapatkan. Dan yang pasti saya 2 tahun terakhir di Deloitte tersebut sudah tahu kira-kira what's next untuk saya. Kebetulan mayoritas klien saya atau proyek-proyek saya tersebut adalah perusahaan telekomunikasi dan teknologi. Ada klien yang di Indonesia, di Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Jadi saya sangat ingin untuk bertransisi ke perusahaan teknologi. Kebetulan waktu itu saya membaca buku, judulnya adalah Work Rules dari Laszlo Bock. Nah, Laszlo Bock ini adalah pendiri bidang People Operations di Google, globally basisnya di Amerika. Buku tersebut
saya pikir adalah salah satu buku terbaik yang pernah saya baca, subjek apapun, apalagi human capital, karena fokus dari Lazo ini adalah bagaimana beliau membangun how does he create the vision of Google supaya bisa attract atau mendapatkan retain itu apa ya bahasa Indonesia? Retain itu supaya orang terus betah dan berkontribusi pada perusahaan, dan juga develop atau mengasah kemampuan dan keterampilan orang-orang dalam perusahaan akan terus menjadi competitive advantage untuk perusahaan. Saya pikir sebagai practitioner human capital, apalagi orang yang sering advice klien-klien saya mengenai bagaimana mengoptimalkan strategi talentnya atau struktur organisasinya tersebut, saya sangat inspired setelah membaca buku tersebut. Jadi saya bilang ke diri saya, kalau misalnya saya bertransisi di luar perusahaan saya, manajemen konsultan tersebut, saya ingin masuk ke perusahaan yang sudah menjadi thought leader atau menjadi thought leader dalam field tersebut. Contohnya waktu itu kan Google. Waktu itu yang saya lakukan benar-benar, tadi kan kita ngomongin sedikit mengenai perbedaan antara mimpi dan dream dan goal ya, atau tujuan. Jadi karena saya pengen banget gitu waktu itu ya, tahun 2018 akhir, saya benar-benar melakukan preparasi udah kayak waktu itu mau masuk kuliah. Benar-benar terus saya tulis catatannya, belajar nonton video banyak tentang Sophie human capital di Google, kira-kira interviewnya seperti apa, latihan interview juga, supaya saya bisa stand out ya sebagai kandidat. Yang saya selalu sadar itu adalah karena bidang people operations di Google ini, kalau di Asia Pasifik itu predominantly basisnya di Singapura. Sementara saya kan waktu itu basisnya home office-nya di Jakarta, gitu kan, di Indonesia. Apa yang saya maksud, berarti kembali ke nilai mengenai gimana menjadi kompetitif, saya sadar bahwa kompetisi saya sangat besar gitu. Tidak cuma orang-orang di Asia Tenggara, namun Singapura adalah, saya bisa bilang bahwa adalah salah satu tempat yang paling menarik ya untuk expatriates. Tidak cuma orang-orang yang sekarang di Asia, gerakan dari Amerika dan juga dari Eropa yang ingin mendapatkan pengalaman di Asia Pasifik itu perginya ke Singapura. Itu karena Singapura kebetulan banyak attract banyak perusahaan. Jadi mereka taruh headquarter regionnya di Singapura, Google doang, cuman Facebook contohnya, Twitter, Netflix itu basis regionalnya di Singapura. Nah, jadi kembali ke soal kompetisi, karena saya tahu mengenai kompetisi saya tersebut, saya benar-benar prepare-nya ekstra, mungkin levelnya sama kayak pas saya pengen banget masuk ke sekolah universitas saya back in 2011. Dan dengan itu saya melalui yang cukup lama ya. Waktu itu dari bulan, saya mau bilang akhir Agustus sampai diterimanya itu bulan November. Jadi sekitar 3 bulan sampai dapat offer. Dan apa yang saya pelajari dari pengalaman tersebut, ya benar dengan kembali ke nilai-nilai yang tadi kita sudah bicarakan. Waktu itu kebetulan interview proses saya itu benar-benar dilakukan secara video call. Jadi kayak kita seperti ini, cuma kayak Google ya, punyanya service-nya Google. Jadi selama 3 bulan tersebut saya engage sama recruiter saya itu selalu either melalui video call atau melalui telepon dan email juga korespondensinya. Jadi sampai saya mulai my first day di Google bulan Februari 2019 itu in a Google Office ever gitu. Jadi benar-benar I realize ya benar-benar nilai tambah teknologi itu it's really amazing. Dan kembali setelah saya melalui proses rekrutmen tersebut, dari hari pertama saya bekerja di sini, saya terus
emphasize nilai-nilai yang saya bicarakan tadi. Kembali ke how to be competitive again, right? Even setelah kita masuk ke dalam perusahaan tersebut, kita harus terus prove our worth. Proving our worth itu artinya apa? Walaupun misalnya kita sudah masuk, kita berada dalam environment yang sangat high performing. Kolega-kolega saya dalam tim inti saya itu dari berbagai macam negara, dan mereka itu benar-benar saya tahu adalah I guess the creme de la creme atau the best people from whatever experience yang mereka punya sebelum masuk ke dalam tim saya atau masuk ke dalam perusahaan. Apa? Artinya adalah untuk menjadi kompetitif tersebut, saya terus harus bisa melakukan pekerjaan yang kualitasnya sangat baik, supaya when it comes to my performance, saya tetap bisa me-prove ke tim saya dan bos saya bahwa saya ini adalah seseorang yang memiliki nilai tambah yang baik untuk tim saya. Jadi kalau sisi dari kompetitif, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pas saya sejak masuk di Google, dan of course dengan situasi sudah banyak perubahan yang kita rasakan. Saya sudah kerja dari rumah atau work from home efektif bulan Maret, berarti sekarang sudah hampir 6 bulan. Dan it comes with its own challenges ya. Gimana caranya kita bisa mengatur dan tetap deliver on our goals and priorities walaupun kita semua tidak bisa bertemu secara langsung. Dan juga karena banyak koordinasi dengan tim-tim global di Amerika, dan juga kebetulan kalau di Eropa itu basisnya di Irlandia, waktunya juga harus dibagi gitu ya, supaya kita bisa bagi tugas dengan baik. Jadi kira kalau misalnya pengalaman saya, mungkin saya bisa share dari situ dulu kali ya. Nanti Unimutia mungkin bisa dikasih tahu lagi apa yang bisa di-share mungkin. Oke, boleh. Nanti kita sambil ngobrol, sambil ngulik-ngulik lagi soal experience-nya Mbak Andari ya. Mungkin ada yang menarik tadi soal sacrifice. Jadi ternyata tidak mudah untuk gabung ke Google gitu ya Mbak Andari ya. Kalau ininya gimana sih sebetulnya, apa sih yang dibutuhkan sama Google, orang-orang seperti apa? Apakah educational background itu penting, atau justru yang lebih penting itu malah soft skill dari personalnya gitu loh? Kalau dari pengalamannya Mbak Andari gimana? Apalagi kaitannya sama ini ya, human capital pasti sering berhubungan sama banyak orang. Oh, dari itunya gimana tuh Mbak Andari? For the question, it's actually very sebenarnya kita tidak hanya melihat dari sisi technical, cuman ada beberapa faktor yang menjadi penilaian utama untuk orang di-assess kalau misalnya menjadi kandidat. Pertama itu of technical skills, tergantung role atau pekerjaan yang kita apply, itu ada specific technical skills yang dibutuhkan. Contohnya, kalau misalnya kita mau jadi software engineer, of course harus bisa coding, melakukan scripts, dan lain-lainnya. Hal-hal teknis ya. Hal-hal teknis versus saya kan yang misalnya mau jadi program manager people operations yang harus punya background di manajemen konsultasi, di mana saya punya experience dan expertise di bagian struktur organisasi, di bagian talent management dan lain-lainnya. Itu pertama. Kedua, itu adalah leadership and soft skills. Jadi kembali ke poin Unimutia tadi, yang di-assess itu kira-kira nanti karena kita tuh banyak bekerja itu secara tim. Nggak mungkin dan nggak selalu, dan kebanyakan pekerjaan itu tidak bisa dilakukan sebagai individu. Kita harus kolaborasi, nggak cuma dalam tim inti, tapi misalnya even tadi kembali ke, kalau misalnya saya software engineer, saya tuh harus bekerja misalnya juga sama tim legal, right? Nantinya sama tim marketing, sama tim, pokoknya all the different teams supaya kita bisa. Jadi saya harus punya soft professional and leadership, bisa collaborate dan actually bisa
melakukan goal perusahaan, cuman karena itu ways of working yang diimplementasikan di Google. Ketiga itu namanya googliness. Oke, googliness ini googliness, literally Google googliness. Nah, secara garis besarnya googliness itu apa? Itu adalah humility. Jadi kalau kita tuh tahu, kita tuh punya skills-nya, kita punya kapabilitasnya, kita tuh punya apa ya bahasa Indonesia, humility, kita punya humility bahwa we don't know everything. Jadi kita tuh selalu punya open-mindedness, di mana kita bisa information flow-nya tuh bisa dua arah. Karena mungkin kita bisa menjadi, sebelum di perusahaan kita bisa saja salah satu engineer paling top di Indonesia, atau misalnya sales yang nomor satu di perusahaan. Cuman pada akhirnya kan konteks perusahaan itu menentukan kesuksesan kita pada akhirnya. Jadi penting untuk kita bisa selalu punya open-mindedness dan menerima bahwa we don't know everything, supaya kita terus bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Lalu keempat itu adalah yang bisa dinamakan role ability to be more flexible ya, karena pada akhirnya banyak orang di Google itu tuh tidak stay di role mereka selamanya gitu. Banyak horizontal. Contohnya saya tadinya di people operations terus pindah ke jadi YouTube, atau dari YouTube pindah ke Google Operations. Pergerakan tersebut sangat jadi akhirnya orang itu menjadi nggak selalu orang menjadi technical expert yang semakin technical expert ke atas, tapi menjadi generalis yang bisa menjadi fluid untuk perusahaannya itu sendiri. Jadi kira-kira empat itu tersebut. Kalau saya satunya itu role related knowledge, jadi technical skill. 2 itu leadership and professional skills. 3 itu adalah googliness. Dan keempat itu adalah ability to navigate ya. Jadi jadi supaya kita itu bisa tetap berkontribusi in whatever capacity that our role is, walaupun role-nya berubah contohnya over the years. Jadi tidak ada yang dominan satu sama lain ya. Jadi dia harus support each other gitu ya. Yes. Kalau misalnya dari rubriknya itu weightage-nya atau persentasenya sama. Itu kan 4. Jadi 25% ya rata-rata. Rata-rata kayak gitu. Mungkin ini sih sebetulnya yang pengen yang mungkin ini masih malu-malu pesertanya, paling dicari-cari itu mungkin gimana sih caranya bisa gabung sama Google gitu. Mungkin itu tadi yang udah dibagi sama Mbak Andari, technical skill, leadership, dan soft skill. Googliness ini mungkin yang baru juga buat kita. Terus ability to be more flexible. Bapak Ibu jangan lupa boleh diajukan pertanyaannya di kolom chat, atau kalau mau bertanya langsung juga boleh raise hand. Nanti saya akan coba hubungkan dengan Mbak Andari, bisa bertanya langsung. Ini kemarin kita juga buka form pertanyaan Mbak Uni, kita juga udah buka form pertanyaan bagi peserta. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Vendrik. Beliau ini bekerja di PT Angkasa Pura II. Pertanyaannya, sebentar. Bagaimana mengimplementasikan digital communication yang efektif di bandara untuk kami selaku operator bandara, yang mana bisnis perusahaan kami sangat tergantung pada flight dan passengers untuk bisa mengembangkan semua aspek bisnis, mulai dari F&B, retail, advertising, dan juga pelayanan moda transportasi. Jadi ini mungkin lebih spesifik ya Mbak Andari, gimana sih caranya aplikasi digital communication di bandara dengan
mitra yang berbagai macam gitu loh. Karena berhubungan dengan flight dan passenger, sehingga layanannya bisa tersampaikan dengan baik. Menurut Mbak Andari gimana itu? Very interesting question ya, dan juga dari fokusnya jadi dalam konteks airport ya, layanan bandara. Mungkin saya bisa karena saya bukan expert dari sisi industri tersebut, cuman I will try to do my best with the knowledge that I have regarding digital communications dari bidang teknologi sendiri dan dari pengalaman sebelumnya saya di bidang manajemen konsultan. I guess secara garis besar, depending on the industry. Pertama, kalau misalnya saya memikirkan digital communication, kalau di industri manapun atau perusahaan manapun, itu berbasis pada strategi perusahaan tersebut. Contohnya, kalau misalnya saya translate ke, I guess, konteks Google, for example, kita kan punya beberapa lini produk ya, products and services that we offer as our core business. Contohnya kayak ada Google Search, of course, dan ada YouTube, ada Google Meet, ada Google Drive, ada hardware ya kan, Google Pixel, Nest, Home dan sebagainya. Jadi tergantung dari lini produknya itu pasti itu strateginya itu revolves around those product areas atau services. Kalau misalnya kita translate dalam konteks bandara, ya kan, bandara itu servisnya apa gitu kan? Kembali ke yang tadi dibilangin oleh yang tadi nanya ya kan, ada flight, Hendrik ya, ada flight services, ada juga F&B, ada juga I guess core business-nya kan flights, right? Tapi ada juga secondary-nya adalah yang F&B tadi, misalnya parking, etc. Jadi dari fokus perusahaan tersebut, strategi komunikasinya pasti in line with what they're trying to achieve. Jadi kalau misalnya perusahaan teknologi ini kan, of course, goal utamanya adalah pertama itu kan gimana caranya kita meet our goals when it comes to achieve target dan juga make sure bahwa secara kualitatif users kita tuh happy dengan services kita. Kalau dalam konteks airport tadi similar sebenarnya, gimana caranya service itu bisa optimal, bahwa misalnya dari sisi flights bisa komunikasi antara orang yang check-in, prosesnya sampai penerbangannya sendiri itu komunikasi bisa jalan secara lancar, agar experience saya sebagai customer, sebagai orang yang akan travel, ya kan, itu sangat optimal. Dan juga dari sisi yang secondary tadi, saya sebagai vendor F&B yang berada di airport tersebut, saya ini bisa optimal komunikasinya dengan manajemen airportnya sendiri, supaya saya bisa lancar dan juga banyak pembelinya misalnya gitu kan. Nah, jadi kembali ke goal perusahaan tersebut gitu kan, gimana strategi komunikasinya. Jadi kalau menurut saya sih pertama itu tergantung dari lini produk dan service perusahaan tersebut. What are you trying to achieve? Is it apakah itu sales yang lebih tinggi? Apakah itu customer experience yang amazing? Atau kita mau mengembangkan user base kita agar jauh lebih besar misalnya, itu kan pasti ada prioritasnya tergantung perusahaan. Dari prioritas strategi company tersebut bisa ditentukan kira-kira untuk achieve goal tersebut, what kind of communication, dan beyond communication, what kind of engagement yang kita harus lakukan untuk either memperbaiki, mengoptimalkan atau maintain kualitas service kita terhadap stakeholder tersebut, either customer kita, either tadi kan kita, either partners kita yang membantu kita melakukan day-to-day operational activities di bandara tersebut contohnya. Jadi
Kira-kira itu sih garis besar menurut saya. Tapi berkaitan ya sama yang tadi prasyarat dari Google ya Mbak, kayak tetap ada technical skill, terus tetap harus ada leadership sama soft skill dan apa tadi lagi more flexible. Kayaknya ada kaitannya juga ya di semua bidang. Bener sih, I think sebenarnya kalau misalnya saya bisa, so far ya dengan conversation kita ini, kalau kita bisa simpulkan dalam satu terminologi, itu adalah being customer centric. Jadi gimana cara, kalau misalnya kalau kembali ke poin pertama kan, gimana caranya sih saya bisa masuk company yang saya pengen banget masuk gitu kan. Jadi kalau what does it mean to be customer centric? Kira-kira apa sih yang recruiting manager tuh pengen hire orang kayak gimana? Iya. Recruiternya itu nyari orang kayak gimana? Jadi kita itu bisa prepare diri kita sendiri itu supaya fit profile tersebut, supaya kita bisa stand out dari kandidat-kandidat lainnya. Kalau dalam konteks dibalik ya, dalam konteks perusahaan, gimana sih kita bisa menjadi perusahaan nomor 1 atau perusahaan yang bisa mengalahkan kompetisi-kompetisi lainnya? Customer centric. Kira-kira what does the customer want gitu kan? Apa sih yang mau kalau misalnya supaya mereka tuh mau mengeluarkan uang atau mau terus kembali ke platform kita dibandingin perusahaan lain gitu kan? Apa nilai tambah yang kita bisa offer to that customer gitu kan? Either itu very very good customer experience atau either itu kayak harga yang sangat affordable. Atau a combination of both gitu kan. Jadi selalu berpikir secara customer centric. And I think customer centricity ini adalah salah satu terminologi yang sekarang paling sering dibicarakan dalam konteks UX ya, user experience. Gimana caranya kita tuh bisa mendapatkan nilai competitive advantage dengan being focused on the users. Oke. Mudah-mudahan ini Pak Fendrik ya, ada jelas penjelasan dari Mbak Andari. Kita coba ke kolom chat ini dari Ibu Dini. Oh, Ibu Dini ini sekretaris jurusan Bahasa Inggris Uni. Jadi beliau bertanya, apa bentuk konkret komunikasi digital yang dibutuhkan di dunia bisnis atau industri? Bentuk konkret komunikasi digitalnya seperti apa dari pengalamannya Mbak Andari? Bentuk konkret komunikasi digital yang dibutuhkan di dunia bisnis atau industri. Jadi ini ada hubungannya mungkin output yang bisa kita hasilkan, yang bisa dihasilkan oleh institusi pendidikan gitu, supaya dia mahasiswa atau alumni ini bisa diterima di dunia industri komunikasi digital. Bentuk konkret komunikasi digital. Oke, coba saya pikirin the best way untuk bicarain ya. Kalau misalnya bentuk konkret dari komunikasi digital, menurut saya there's many ways untuk approach apa sih bentuk konkret komunikasi digital. Itu kan kembali kepada again kayak kira-kira tujuannya gimana dan perusahaan yang ditargetkan atau I guess industri yang ditargetkan itu operate-nya seperti apa. Cuman mungkin kalau misalnya saya sebagai cara mudahnya kalau saya pikir dalam kepala saya itu adalah tergantung kepada kira-kira role yang ditargetkan sendiri. Karena kalau misalnya kita pikir dari konteks perusahaan ya, perusahaan apapun teknologi, manufacturing, logistik, etc. itu pasti ada banyak bagian ya. Kembali ke poin kita tersebut, ada role-role yang hanya berinteraksi internal. Ya kan, misalnya role-role kayak finance atau IT yang untuk kayak handling internal IT atau certain parts of HR itu kan itu internal. Lalu kita punya tim yang eksternal. Contohnya tim marketing, contohnya tim sales, contohnya tim government relations gitu kan. Nah, of course dengan kalau garis besarnya role-role yang fokusnya eksternal, stakeholdernya, role-role yang fokusnya internal. Dari sisi role tersebut, of course, digital communication skills yang dibutuhkan sangat berbeda, ya kan? Satunya itu lebih fokus terhadap external partner and customer management,
satunya lebih fokus kepada internal vendor and partnership management. Jadi perbedaannya apakah itu? Kalau misalnya kita mulai dari fokus yang eksternal tadi, of course dengan stakeholder kita itu yang banyak di luar even industri kita kan, walaupun misalnya kita di perusahaan teknologi, cuman kita kan sebagai sales yang ngejual produk-produk misalnya advertisement atau produk-produk hardware etc. itu hidup berbagai macam role dan berbagai macam industri. Jadi apa artinya? Berarti kita harus memiliki at least kita harus keep up dengan what's going on in their industries, respective industries, supaya kita tetap bisa manage customer tersebut. Kan kita kan kalau misalnya kita mau if we want to sell more, right? Kita kan harus frame it in a way yang atraktif untuk potential customer kita. Jadi kita kan nggak bisa cuma oke, nih saya punya produk A, mau nggak gitu kan? Tapi kan saya punya produk A gitu kan? Karena industri Bapak Ibu ini kan financial services. Ini yang terjadi financial services. Menurut saya produk ini tuh bisa menambahkan value add untuk perusahaan atau tim Bapak Ibu tuh seperti gimana. Nah gitu kan. Jadi industry knowledge and external company knowledge itu sangat penting untuk front facing roles contohnya. Sebaliknya, kalau misalnya internal roles gitu ya, ke fungsi-fungsi yang tadi, misalnya juga termasuk saya bisa kalau misalnya tim legal, for example, gitu kan, salah satu responsibility-nya adalah kayak misalnya membantu perusahaan untuk jangan legal apa ya yang lebih mudah, misalnya tim finance lah ya, tim finance kan yang harus manage P&E itu kayak apa ya namanya bahasanya, pokoknya manage finansial company-nya supaya keuangan profitability-nya itu selalu bagus ya di bukunya gitu kan. Nah tim finance ini kan harus kolaborasi dengan tim-tim implementasinya harus memiliki butuh itu internal gitu, lebih apa namanya gather from the itu kan communication itu lebih the way stakeholder yang kita harus bekerja sama dalam day-to-day basis untuk determine kira-kira what kind of digital communication specific skills yang kita butuhkan sih, tergantung role-nya tersebut gitu. Oke, jadi semuanya depend on kita bekerja di environment seperti apa ya gitu ya Mbak Andari ya. Nah kalau misalnya Uni Andari dari awal ngambil sosiologi itu memang udah set mau ke human capital atau baru kepikirannya setelah lulus baru pengen human capital atau gimana? Good question. Ini sebenarnya udah ada udah tahu pengen ke bidang manajemen konsultan sebenarnya dari kuliah itu, dan pas udah diklat sosiologi waktu itu bidang human capital tuh belum ada banyak fokus di bidang human capital ini. Actually saya ingat banget tuh saya pas udah bekerja di Deloitte kira-kira tahun 2014 itu baru tiba-tiba banyak fokus terhadap human capital. Itu partner saya atau bos saya di perusahaan saya di bidang manajemen perusahaan tersebut bawa kayak majalah Harvard Business Review, dan itu kayak pertama kalinya heading title fokus isu tersebut adalah human capital, people as a differentiator gitu kan. Tadinya kan lebih fokus ke arah
yang lebih financing atau kayak lebih kayak investments atau yang pokoknya nggak ada yang hubungannya sama people lah atau organization gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri tuh kenapa saya pilih human capital tersebut tuh karena saya nggak tahu aja kayak ada juga, partly karena saya suka banget sama topiknya, menurut saya itu sangat menarik dan waktu itu juga belum banyak yang atau di lingkungan saya yang melakukan fokus studinya di bidang sosiologi tersebut atau human capital tersebut. Tapi kedua juga karena saya konsultasi sama profesor saya gitu kan, kira-kira trajektori karirnya gimana ya kalau misalnya saya fokus sosiologi gitu kan, saya bisa nggak ya transisi ke bidang-bidang nggak cuma non-profit tuh, kalau perusahaan tuh bisa nggak ya, dan dari konversasi saya dengan profesor saya tersebut, saya yakin gitu kan, sosiologi tuh cuma bisa ke non-profit atau sekitarnya gitu kan. Tapi profesor saya meyakinkan enggak gitu kan. Pada akhirnya fokus sosiologi adalah society dan fokus society adalah yang bisa saya teruskan itu anything that has to do with human capital, anything that has to do with people. Dan people is an asset kan, basically wherever you go in any industry, walaupun se-amazingnya teknologi di suatu perusahaan atau inovasi atau produk atau servicesnya, at the end of the day it's still people who are driving, creating the products, doing the operations. Makanya setelah itu saya yakin, jadi saya yakin bahwa ini pilihan yang tepat. Saya yakin saya bisa fokus ke setelah sosiologi ini di karirnya tuh pasti adalah jalannya gitu ke human capital consulting ini gitu. Ini udah set ya ininya. Berarti emang dari awal ya set ini di bidang human capitalnya ya. Iya ya. Terus ini juga ini menarik ini, ada dari Ibu Lili Miwirdi, beliau juga dosen di Politeknik Negeri Padang. Kata beliau gini, ketika berkomunikasi di media digital melalui bahasa tulis, mungkin contohnya kayak lewat WA atau email, terjadi miskomunikasi atau kemandekan komunikasi, termasuk juga terjadi di bahasa lisan. Apa yang harus dilakukan? Ini mungkin pengalamannya Uniandari nih, pernah nggak ketika tulis email atau tulis WA terus miskomunikasi? Karena kan kalau ngobrol secara digital itu beda kalau kita ngobrol secara langsung face to face, walaupun seperti di Zoom seperti ini pun bisa jadi miskomunikasi karena sinyal terputus. Nah, kalau terjadi seperti itu gimana cara menghadapinya? Yes, very good question. Mungkin saya bisa mulai dengan I guess filosofi yang di tim saya ya, at least tuh gimana sih komunikasi secara efektif. Jadi mungkin saya bisa mention poin pertamanya itu adalah what are we trying to achieve gitu kan. Kalau misalnya karena kita tahu bahwa orang-orang tuh kan sibuk ya, orang-orang kan busy, internal external stakeholder. Is it really necessary untuk kita set up meeting either face to face atau video call? Kalau misalnya sebenarnya objektifnya itu bisa achieve dengan komunikasi secara tulisan gitu. Jadi is it what are we trying to achieve? Kedua itu apakah platform tulisan atau lisan itu the most effective way to achieve that objective. Jadi kita tuh diajarkan dari awal effective communication untuk memulai dari 2 poin tersebut. Jadi kalau saya recap adalah 1, what are we trying to achieve? Kedua, kayak can it be done over email rather than a meeting, or can it be done through other platforms gitu. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi disampaikan, itu kan lebih ke arah, nah kalau misalnya udah miskom, gimana gitu kan? Ya, tapi udah terlanjur nih. Udah terlanjur misalnya. Kejadian gitu kan. Walaupun misalnya kan, kalau misalnya secara face to face nggak bakal ada miskom itu kan, tapi udah terlanjur nih pakai email, terus emailnya salah gitu. Kalau saya itu tergantung pertama kayak how apa ya, gimana cara ngomongnya, how does the person interpret it, kayak how bad
orang itu menanggapinya. Karena bisa aja kita menginterpretasinya, aduh dia marah banget nih gitu kan, tapi sebenarnya enggak juga, karena kita menginterpretasinya juga salah, karena sama-sama salah nih interpretasi tulisannya gitu. Sebenarnya biasa aja, tapi kita kiranya kayak gitu kan. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, kalau misalnya ada miskom itu terjadi, misalnya either kayak kurang tepat bahasanya atau udah terlanjur dikirim atau gimana, ya yang what I would do typically is just to reach out to the person. Di media, kalau misalnya email kan biasanya lebih lama ya, either di chat atau misalnya WhatsApp. Oh, by the way, I just want to clarify, saya ingin mau klarifikasi saja bahwa informasi atau message yang tadi saya kirim itu maksudnya A, B, C, kayak mohon maaf kalau misalnya salah mengerti, tapi maksudnya ini gitu. Jadi pertama adalah acknowledge the mistake atau the fact that sebenarnya secara kita komunikasi bisa lebih optimal daripada apa yang kita lakukan. Jangan pernah kayak cover up, oh enggak, saya nggak salah gitu kan, tapi just acknowledge, just be honest gitu, apa sih salahnya gitu kan. People appreciate honesty, jadi itu sih yang saya pelajarin. Kedua, jelaskan gitu, apa sebenarnya maksud aslinya gitu kan, yang mungkin orang itu tidak kira dengan benar. Dan ketiga, ya udah, learn from your mistake. Jadi kayak time dibaca lagi ulang-ulang sebelum dikirim gitu kan. Jadi kalau fitur Gmail tuh ya, Gmail tuh ada kasih 5-10 detik supaya kita bisa undo. Jadi ada ada fitur seperti itu di mana kayak baru misalnya tiba kita notice, aduh ternyata ada satu typo, walaupun cuma mistik typo ya, undo gitu. Jadi makanya saya sih suggest untuk ya sebelum kita, karena itu kan komunikasi itu adalah salah satu faktor kredibilitas ya, gitu. Reputasi kita kan gimana, how succinct cara komunikasi kita tuh tepat nggak, cara komunikasi itu efektif dan optimal nggak gitu. Itu kan membangun image orang mengenai kredibilitas kita sebagai profesional. Jadi I would advise that we do extra steps untuk make sure bahwa komunikasi kita optimal ke depannya supaya kesalahan tersebut tidak terulang lagi gitu. Gitu sih. Mungkin juga tergantung ini ya Uni ya, ke siapa kita ngomong, maksudnya budayanya seperti apa. Misalnya kalau di Indonesia mungkin orang cenderung muter dulu baru ke poin, kalau di Western mungkin ya to the point aja gitu ya. Mungkin kita harus acknowledge juga orang yang kita hadapi budaya seperti apa, mungkin gitu juga kali ya. Bener banget. Dan kalau misalnya banyak juga perusahaan karena kan perusahaan yang global ya, udah mulai memasukkan dalam salah satu requirement mereka, apalagi untuk posisi-posisi manajerial dan leadership, intercultural communication. Intercultural communication. Ya, intercultural communication itu kan. Jadi karena kita acknowledge kan bahwa misalnya ya, contohnya perusahaan yang tadinya cuma di Amerika, terus dengan situasi ekonomi seperti ini, I guess yang paling menarik itu sebenarnya Asia Pasifik gitu kan, karena growing population, banyak there's a lot of opportunity yang belum di-maximize the way that yang udah terjadi di Amerika contohnya gitu kan. Nah jadi mungkin dari sisi orang Amerikanya ke sini mungkin banyak juga kan adjustment yang harus dilakukan, kembali ke yang tadi Uni Mutia bilang kan, secara komunikasi gitu kan. Gimana sih orang Asia, contoh bagusnya. Ini salah satu yang sering dipakai sebagai contoh itu adalah partisipasi. Nah, kalau misalnya orang Amerika, ini kalau misalnya meeting, usually ya, ini ada suaranya yang masuk. Oke, lanjut Uni. Ya, contoh yang dipakai adalah itu tadi kan, kalau misalnya di Amerika, secara budaya partisipasi itu tuh sangat aktif. Kenapa? Gitu kan? Ada alasannya. Karena participation itu adalah salah satu faktor besar yang menentukan nilai kita tuh apa sih dalam kuliah. Jadi misalnya sebagus-bagusnya kerjaan kita atau tes kita nilainya 100, kalau partisipasi kita nggak pernah ngomong, itu bakal menurunkan nilai kita. Jadi itu udah jadi budaya orang Amerika. Oke, saya komen gitu kan. Saya harus berkontribusi secara ke dalam kelas gitu kan. Sementara di Asia itu gitu kan,
nggak cuma di Indonesia, kan Indonesia kebanyakan basisnya kan UN gitu kan, tes gitu, multiple choice. Singapura juga kayak gitu, Korea, Jepang kebanyakan kayak gitu ya. Cuman sekarang kan udah mulai berubah. Cuman secara general jauh lebih nggak partisipatif dibandingin negara-negara Western tersebut. Nah jadi saya ingat banget nih, kan karena saya dulu di bidang manajemen konsultan human capital nih. Jadi perusahaan, kalau misalnya perusahaan yang bikin leadership program gitu kan di misalnya leader-leader orang Amerika yang punya tim di Asia, punya tim di Eropa, etc. Mereka tuh harus diajarin buat adaptasi komunikasi gitu kan. Kenapa gitu ya? Gimana caranya the local context. Jadi orang Asia tuh gini, secara kultur tuh tidak misalnya secara kebanyakan karena either culture-nya itu sendiri nggak harus cara manage-nya tuh harus lebih ditanya gitu kan dibanding expect buat komentar atau kasih feedback gitu kan. Sementara kalau orang Amerika harus bisa moderate lebih baik supaya tidak berlebihan, supaya komunikasinya efektif lah dan mencapai objektif dan tidak jalur gitu. Tidak menjalur-jalur gitu kan. Ya kalau India kan ada mix Middle East, ada mix Eropa juga, jadi ada challenge-challenge sendiri lah. Jadi itu benar-benar tergantung ke konteksnya sih. Kira-kira saya bisa sampaikan kayak gitu. Ya, setuju sih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ke Uni Andari, disilahkan di raise hand aja. Ada Bapak Ibu? Kayaknya ada beberapa pertanyaan lagi Bu Mutia. Oh ya, kita balik ke ini ya, ke chatnya aja. Di sini ada lagi dari Ibu Yaningsih. Ini Ibu Yaningsih juga dosen di jurusan Bahasa Inggris. Beliau bertanya, persiapan seperti apa yang dibutuhkan oleh generasi kita untuk menguasai komunikasi digital di tengah keterbatasan dan permasalahan ekonomi serta pandemik saat ini? Lebih spesifik ini Uni Andari. Jadi di kondisi sekarang gimana sih caranya generasi kita tetap open minded, tetap upgrade kemampuan komunikasi digitalnya gitu? Pertanyaannya very good question. Dan dalam konteks pandemi ini ya, mungkin saya bisa sharing sedikit tentang saya banyak berpikir tentang ini sih saat ini. Kayak gimana sih dengan situasi pandemi ini yang kita tidak tahu kapan sih berakhirnya, kita tetap bisa menjadi produktif ya. Mungkin saya bisa mulai dari poin pertama saya sih, maksudnya kita ini dalam situasi yang tidak normal ya. Kita itu basically ini tiba-tiba kan out of nowhere awal tahun ini tiba-tiba ada stop gitu kan, dimana daily rhythm kita yang pagi ke kantor, jam segini pulang, habis itu do whatever gitu kan. Tapi habis itu sekarang itu benar-benar tidak ada perbatasan antara work and home gitu kan. Kayak saya sendiri saya duduk di meja belajar saya yang saya baru beli sejak pandemi ini gitu kan. Ini sofa saya gitu kan, maksudnya. Jadi kalau secara psychology tidak ada separasi antara work and home. Karena this is where I work, this is where I live gitu. Jadi I need to put in my head gitu kan, ini tuh sekarang time to work, and then saya harus force saya, udah gitu, saya harus kayak do everything else and take my mind off work gitu. Jadi kembali ke poin tadi kan, kita dalam situasi tidak normal gitu. Jadi poin pertama adalah gimana kita secara psychological ini mengadaptasi kepada realita yang terjadi pada sekarang. Kita tetap harus deliver on our responsibility dalam sisi kerjaan. Namun kan banyak dari kita punya keluarga, punya kerabat-kerabat, punya responsibilitas lain di luar pekerjaan kita yang mungkin yang sama pentingnya atau even lebih penting gitu kan. Kalau misalnya kita punya orang tua yang harus dibantu atau punya anak-anak
balita gitu kan. How do we balance both? Itu sih saya pertama. Jadi saya anjurkan mikirnya nggak cuma dalam konteks kerjaan, tapi dari sisi hidup juga, gimana dua-duanya menurut saya penting untuk dibalance. Kalau misalnya kita zoom in ke faktor produktivitas dalam sisi konteks pekerjaan profesional atau kalau misalnya kita pengusaha contohnya, kalau saya sendiri ya, personally, gimana caranya kita tetap produktif dan tetap kompetitif dalam era seperti ini. Of course, kalau menurut saya sendiri penting buat perusahaan atau institusi di mana kita berada itu untuk juga acknowledge realita pertama tadi gitu. Kita sadar bahwa pekerja-pekerja kita, mahasiswa kita, guru-guru kita itu harus bekerja dalam situasi tidak normal ini gitu kan. Jadi mungkin objektif atau KPI ya, Key Performance Indicator, atau kalau di Google namanya Objective and Key Result-nya itu pasti berubah gitu. Karena misalnya COVID ini kan merubah prioritas perusahaan gitu kan. Kalau dalam konteks pekerjaan saya, mungkin saya ada long term project priority, mau technology implementation kayak gimana, tapi akhirnya harus lebih fokus ke COVID response gitu kan. Itu pun udah merubah prioritas kerjaan kita. Nah, kalau itu kan dari sisi perusahaan atau institusinya, tapi kalau dari sisi orangnya tersebut gitu kan, itu banyak sih menurut saya. Pertama dari support dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan atau institusi tersebut recognize bahwa kita tuh bekerja dalam situasi yang sedikit berbeda gitu kan, supaya ada adjustment yang diberikan supaya kita tetap bisa balance responsibility kita secara kerjaan dan secara life outside of work gitu kan. Tapi kedua yang sama pentingnya itu adalah kembali ke individunya sendiri gitu kan. Gimana caranya kita tetap bisa manage waktu, ya manage attention kita supaya kita tetap bisa produktif dalam pekerjaan. Kalau untuk saya sendiri, yang saya lakukan adalah saya punya schedule yang saya plan 1 week in advance, supaya saya jadi misalnya minggu depan nih, saya udah tahu, oke, secara garis besar saya harus menyelesaikan project A, B, C, D, E gitu. Dari objektif saya tersebut, saya bagi kira-kira dari hari Senin sampai Jumat tuh saya baginya seperti apa gitu kan. Dan juga saya juga include dalam prioritas saya tersebut hal-hal yang saya lakukan, yang saya harus lakukan beyond my work, banyak olahraga atau ke dokter atau yang lainnya. Jadi planning ahead dan sticking to your schedule becomes extremely important. Jadi itu intinya apa ya? Disiplin sih sebenarnya, disiplin untuk melakukan apa yang kita sudah plan dari sisi kerjaan atau juga pekerjaan tersebut. Cuman dalam konteks yang pertama tadi kita juga acknowledge karena ini sirkumstasi yang agak berbeda, kita lebih juga legowo dan gitu kan. Mungkin sometimes, dan ini scientific research proven ya, bahwa karena situasi seperti ini people find it difficult, kadang-kadang lebih challenging untuk to be as productive kalau misalnya kita dalam konteks kantor gitu kan. Karena kalau dalam kantor kan kita bisa ngeliat peers kita kerja semua, lebih gampang komunikasi, nggak harus video call gitu kan, tapi bisa langsung ke mejanya ngomong gitu kan, address it gitu kan. Jadi memang ada challenge-challenge-nya sendiri. Jadi ini lebih ke arah kita disiplin, adaptasi, dan juga secara overall gimana kita manage responsibility kita dalam sisi kerjaan dan juga responsibility kita di luar kerjaan tersebut. Kira-kira mungkin poin besarnya itu kali ya. Oke, disiplin dan manajemen gitu ya, Munia. Terus ini juga menarik ini dari iya. Mau tanya langsung boleh? Boleh Bu Saryani. Ini Ya, Bu Saryani Uniandari, beliau juga dosen di bahasa Inggris Politeknik. Bisa bahasa Inggris. Iya. Uniandari mau bertanya, ini sangat menarik sekali tentang cerita intercultural communication ya. Nah, saya mau tanya sebagai visi ini, menurut Uni perlu nggak kami di perguruan tinggi memasukkan mata kuliah intercultural communication ini ke salah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa.
karena untuk personal development ya, dan juga untuk meningkatkan upgrading the quality of graduates. Kalau kita memang mau, sekarang kan ceritanya kami ini sangat Politeknik sangat mengacu ke Industrial Revolution 4.0. Ya, jadi paling tidak target yang di set untuk graduate itu adalah yang bekerja di luar Indonesia, paling tidak Asia Tenggara seperti Uni di Kuala Lumpur atau di Singapura. Jadi apakah ini perlu dimasukkan ke dalam salah satu mata kuliah wajib untuk personal development, untuk upgrading the quality of the graduates of the institution itself? Karena tidak semua mahasiswa itu mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang intercultural tadi. Mungkin yang dari daerah mereka belum paham dengan culture di Padang, atau mungkin yang dari different province mereka belum tahu bagaimana culture di Sumatera Barat misalnya. Itu saja kan sudah terjadi gap ya. Jadi supaya ketika mereka tamat tidak ada gagap tadi lagi. Jadi tidak ada, there is no duration for them to adjust. Jadi tidak ada waktu tunggu mereka untuk berkembang dan maju. Jadi ketika mereka tamat, mereka bisa langsung mendapatkan bekerja di Deloitte atau bekerja di Google di Singapura. Udah Ibu, Terima Ibu kasih. Terima kasih. Silakan dijawab Uni Andari. Iya, thank you ya. Makasih Ibu Saryani ya atas pertanyaannya. Very good question. And saya mungkin bisa mulai dengan pengamatan saya ya tentang poin ini gitu ya. Menurut saya, gimana caranya kita tuh perform? How do you become a good performer at work? Gimana caranya kita stand out at work? Itu pertama itu kan kualitas pekerjaan, satu itu kan. Tapi kedua, apalagi di perusahaan multinasional, is how you package your work, gitu kan. Gimana cara kita package your work? Kembali ke poin mengenai komunikasi tadi, bener banget itu kan. It's beyond kerjaan kita, tapi gimana sih cara kita meyakinkan kolega-kolega kita, you know, my idea is so good. Atau kita present ke stakeholder kita di tim-tim yang tim-tim lain sama ke bos kita. This is the way, this is the solution, gitu. Jadi gimana caranya kita convince mereka secara confident bahwa our idea is really good, gitu kan. Jadi menurut saya, kembali ke sisi mengenai komunikasi, cara komunikasi itu is as important, if not more than the quality of the work. That's the reality, gitu kan. Jadi kembali ke poin spesifik mengenai intercultural communication dan apakah itu penting untuk dimasukkan sebagai salah satu pelajaran atau materi kuliah. Menurut saya itu benar apa yang Ibu bilang, itu sangat penting. Apalagi kalau misalnya intentionnya adalah untuk membuat mahasiswa itu bisa setelah kuliah bisa masuk ke perusahaan multinasional atau bergraduate di Indonesia, itu sangat penting. Kembali ke poin saya tadi kan, karena apalagi di perusahaan saya sekarang, what I really learn hampir 2 tahun ya saya berada di sini, itu benar-benar ya sebagus-bagusnya kerjaan yang kita lakukan itu kan quality-nya sangat bagus nih. Misalnya kita bikin contohnya proposal kita mau melakukan project seperti ini, terus detail banget, udah dicek berkali-kali berpuluh-puluh halaman gitu kan. Tapi misalnya terus sebenarnya untuk dieksekusi kita tuh nggak bisa ngelakuin sendiri, kita butuh tim-tim lain untuk support kita. Kan nggak mungkin gitu kan ada banyak banget proposal yang di seluruh perusahaan. Tapi gimana supaya orang itu bisa support bahwa ini proposal penting, ini proposal tuh kita mau be part of it, itu gimana cara kita mempresentasikannya. Dan itu kembali ke effective communication tersebut. Dalam konteks perusahaan multinasional, of course stakeholder yang kita deal with setiap harinya itu dari berbagai kultur. Tidak cuma orang di Asia, tapi juga orang di Americas dan juga di Europe and Middle East gitu. Jadi menurut saya, short answer is it's very important. Cuman mungkin seberapa detailnya itu tergantung pada jurusannya,
tergantung pada kira-kira apa namanya, does it fit with the entire curriculum gitu kan, kira-kira make sense-nya di mana. Karena menurut saya intercultural communication ini semakin penting, semakin semakin senior the position is gitu. Mungkin a good start would be untuk dimasukkan dalam salah satu existing pelajaran ya, atau apa ya namanya ya, silabus ya, salah satu silabus. Bagian dari mata kuliah mungkin ya. Mata kuliahnya, benar, mata kuliahnya salah satu silabusnya diinkorporasikan mengenai intercultural communication tersebut gitu. Ya karena saya sendiri mengalaminya, jadi kayak kenapa ya secara garis besar itu sendiri gitu. Kualitas pekerjaan itu, gimana kita mempresentasikan pekerjaan tersebut itu almost as important if not more than the quality of the work. That's the reality gitu kan. Karena so many priorities dalam suatu tim, so many priorities dalam suatu perusahaan, gimana caranya kita meyakinkan partner, stakeholder, tim kita bahwa pekerjaan ini penting dan orang-orang bisa support kita untuk melakukannya. Jadi ya, very in line dengan ide tersebut. Mungkin nggak ada salahnya Bu Titia kita coba-coba selip-selipkan di beberapa mata. Paling tidak di mata kuliah itu kita bahkan ada poin itu ya, intercultural communication. Oke, terima kasih Ibu Ai pertanyaannya. Terus kita lanjut ke ini dari Pak Heri Zulman, beliau juga dosen di Politeknik Negeri Padang. Ingin tanya pada Mbak Andari, saya termasuk user produk perguruan tinggi. Secara umum D3 dan S1 lambat adaptasi terhadap tugas yang dipercayakan. Selalu tunggu perintah, kurang inisiatif, apalagi kreativitas dan inovasi. Jadi saya agak repot membangun semangat kerja yang sesuai tuntutan pekerjaan. Menurut Mbak, apa yang perlu diperbaiki dalam pengembangan diri, baik dalam proses pendidikan maupun di dunia kerja? Mohon berbagi pengalaman Mbak di pekerjaan yang sekarang yang multi etnis. Nah ini juga menarik nih, multi etnis. Kira-kira gimana nih? Ya, ini mungkin memang sering kita temui ya Mbak Andari ya, ada orang-orang yang kurang inisiatif, harus diperintah dulu, harus dicubit dulu baru dia mau bergerak gitu. Gimana sih caranya memperbaiki self motivation mungkin ya, pengembangan diri ya, baik di dunia pendidikan maupun kalau dia udah bekerja, gimana kira-kira? Ini actually sangat menarik karena saya aku banyak mikir mengenai ini sih. Jadi gimana sih, how do you create a culture atau budaya yang very self-driven, self-motivated. Aku banyak berpikir soal ini karena saya bisa kasih contoh ya. Maksudnya gini, saya percaya bahwa kayak budaya perusahaan itu tuh sangat penting dalam sangat penting untuk develop kira-kira orang itu day to day-nya seperti apa gitu kan. Contohnya kalau misalnya kalau spesifik dari menurut saya ya, solusi mungkin saya bisa cerita dikit kayak gimana flow-nya, mungkin agak nanti saya bakal conclude deh. Pokoknya intinya menurut saya starting point pertama adalah kalau memang realitanya seperti itu, kita tuh tidak bisa sebagai perusahaan atau institusi, kita tidak bisa expect semua individu itu untuk secara innate self-driven atau self-motivated. Jadi apa yang harus dilakukan adalah kita harus put governance measures, infrastruktur in place untuk actually membuat insentif untuk orang-orang bisa lebih self-motivated. Contohnya kalau dalam konteks perusahaan dulu, karena itu lebih relevan dalam konteks saya sekarang, kalau misalnya performance management system gitu. Kalau di perusahaan saya itu performance itu tuh tidak hanya kembali ke yang tadi kan, performance itu salah satu faktornya itu adalah kayak itu tadi, kita di-assess on our ability to be able to independently deliver on our responsibilities gitu. Jadi kalau misalnya
cara kita dinilai sebagai employee, performance management itu berbasis pada self motivation tersebut, mau nggak mau itu kan pasti memotivasi orang untuk bisa memperbaiki kapabilitas mereka dalam sisi self motivation tersebut. Jadi daripada kita expect orang-orang untuk improve themselves, kita menaruh governance seperti performance management system tadi untuk bukan force ya, I don't like to use the word force, tapi menganjurkan orang supaya lebih self driven atau self motivated. Karena nanti pada akhirnya orang-orang akan dinilai gitu kan performance ratingnya dari sisi itu. Salah satu faktor besarnya adalah self motivation tersebut. Nah, kalau misalnya dalam konteks pendidikan, similar juga ke yang saya bilang mengenai perusahaan tadi. Jadi gimana caranya kita menaruh governance atau infrastruktur in place supaya mahasiswa itu lebih diharuskan untuk lebih self-driven atau self-motivated tersebut. Jadi nggak cuma dari akurasi pekerjaannya, tapi juga dari sisi kontribusi atau inovasi yang dilakukan dari mahasiswa tersebut. Jadi penilaian suatu mahasiswa dalam konteks institusi atau penilaian employee dalam konteks perusahaan itu holistik, nggak cuma dari akurasi pekerjaannya, tetapi inovasinya, apalagi misalnya yang berhubungan dengan self motivation, gitu ya, aktivitasnya, other factors yang related to that too. Jadi the first starting point is always kita nggak bisa rely on the individual, tapi gimana caranya kita sebagai organisasi, institusi atau perusahaan itu menaruh governance atau measures in place seperti contohnya performance management tadi, gimana suatu mahasiswa atau suatu employee di rate gitu kan dalam akhirnya, supaya itu menjadi salah satu konsiderasi penting untuk mereka mendapatkan nilai yang bagus atau rating yang bagus. Nah, kalau itu udah terjadi, baru itu akan terjadi secara natural kan, karena itu salah satu faktor penting untuk klien. Pasti secara budaya orang bakal lebih oke ya, berarti saya harus lebih A, B, C, D. Karena at the end of the day, itu adalah salah satu faktor penting di mana rating saya gitu kan, trajektori untuk karir saya untuk ke level selanjutnya itu bisa dijamin gitu. Jadi harus selalu kita pikirnya secara insentif gitu kan. Kita gimana caranya kita memberi insentif untuk siswa dan untuk employee untuk actually menjadi self motivated tersebut gitu. Itu I think it's a good starting point for any context. Ini menarik, mungkin kayak yang terjadi di Google juga ya, Uniandari ya. Kalau nggak salah kalau lihat-lihat di videonya di YouTube tuh, di Google tuh seperti taman bermainnya orang dewasa gitu. Ada seluncurannya, terus ada snack-snack. Itu termasuk ke salah satu support dari Google untuk self motivation juga mungkin ya. Sebenarnya kalau misalnya itu mungkin saya bisa frame dari konteks kembali ke budaya tersebut. Tergantung perusahaannya. Kalau misalnya Google itu yang saya amati so far itu adalah mereka tuh give a lot of trust to their employees. Managers give a lot of trust to their team members gitu. Karena mereka percaya bahwa rekrutmen proses sudah sangat holistic dan sangat structured, that orang-orang yang masuk akhirnya menjadi employee itu sudah tick all the boxes to be self motivated. Nah, jadi even dengan convenience yang diberikan oleh perusahaan dalam benefit atau makanan atau fasilitas lainnya itu untuk memfasilitasi employee agar bisa save time supaya bisa fokus untuk menjadi lebih produktif. Jadi misalnya karena makanan udah juga, jadi employee can actually save time untuk
supaya makannya di kantor aja gitu kan, supaya akhirnya save time kan, akhirnya gampang gitu kembali ke kerja gitu kan. Fase-fase lainnya juga karena udah ada di sana, jadi itu orang-orang lebih mudah untuk navigate antara kebutuhan-kebutuhan lain selain kerjaan sama kerjaan. Jadi itu cuma memfasilitasi agar produktivitasnya itu lebih optimal gitu sih. Biar kadang-kadang bisa relax dulu gitu ya, coba-cobain Iya, membaur gitu ya di Google. Karena multi etnis juga kan. Benar-benar, jadi lebih memfasilitasi agar produktivitas lebih tinggi. Jadi orang tuh save waktu, save resources, supaya mereka bisa fokus on the work, supaya bisa ngerjain pekerjaannya dalam waktu kurun yang hopefully lebih cepat dan kualitasnya lebih baik gitu kan, karena yang lain sudah disiapkan gitu. Poin besarnya mungkin yang saya tangkap tadi trust itu ya, Uni Andari ya, gimana employer trust the employees gitu ya. Okay. Yes. Ini mungkin last question Uni sebelum kita tutup. Ini dari Ibu Dewi Rahayu dari PNP. Dari PNP. Seperti yang telah diketahui selama pandemi, sudah umum rasanya mengadakan proses pembelajaran atau pertemuan atau conference via daring menggunakan beberapa platform. Jika pandemi berakhir, apakah masih etis jika hal ini menjadi kebiasaan baru dengan menormalkan conference online? Tidak ada lagi seminar di gedung-gedung, tidak ada perkuliahan tatap muka. Semua komunikasi yang terjadi pun hanya melalui media digital yang tentunya menyempitkan ruang sosial masyarakat. Mohon pendapatnya Mbak Andari. Gimana itu menurut Uni? That's a really good question. Saya actually banyak baca recently mengenai ini, banyak studi-studi mengenai business beyond human capital yang actually address this issue, right? Jadi post pandemic, kira-kira how does work change after pandemic itu kan? Banyak juga yang bertanya, apakah kita akan kembali ke physical office gitu kan? Actually very good, mungkin sudah beberapa yang udah tahu, beberapa perusahaan udah mulai actually bilang, oh kita bakal offer flexible working moving forward, dan actually beberapa physical office-nya banyak yang jadi office strateginya itu jadi berubah karena mereka bakal offer this remote working capability gitu kan. Kalau menurut saya sih definitely things will change gitu kan, because of the pandemic. Kita tuh nggak bakal kembali ke the circumstances sebelum COVID ini completely 100%. Karena apa? Karena pertama maksudnya ini tuh kita tuh tidak tahu juga ini berapa lama ini akan terjadi gitu kan, dan kita sudah used to this ability to be able to komunikasi secara melalui laptop kita, melalui mobile phone kita, dan lain-lainnya. Cuman kembali kalau misalnya ke pertanyaannya lebih ke arah post the pandemic in general, kira-kira praktis bisnis seperti apa, itu kembali ke pekerjaannya sendiri sih, karena menurut saya nggak semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara virtual seperti ini. Tergantung kapasitasnya. Contohnya dari perusahaan saya itu kan, kalau misalnya saya kan di program management, saya bisa melakukan itu secara online dan virtual gitu. Tapi juga banyak role dalam perusahaan yang hands on gitu. Kalau misalnya contohnya yang quality assurance kan, yang harus ke memperbaiki infrastrukturnya secara langsung, atau tim-tim yang memang harus handle produknya yang secara tangible kan memang harus melakukan pekerjaannya secara fisikal, nggak bisa di-convert menjadi lewat melalui virtual. Jadi pertama itu kembali pekerjaan sendiri, apakah pekerjaan itu memberikan kapasitas untuk individual dalam pekerjaan itu untuk melakukan pekerjaan secara virtual. Yang paling clear adalah dari sisi medis nggak mungkin kan, kayak nggak bisa, kecuali kalau misalnya dokter ngelakuin riset gitu kan. Tapi kalau misalnya suster nurses gitu kan, nggak mungkin kan, harus benar-benar pergi ke field untuk melakukannya, field engineers dan lain-lainnya. Kedua itu lebih ke itu yang pertama soal kerjaannya.
Kedua itu dari praktis perusahaannya sih, karena juga tergantung kembali ke budaya perusahaan tersebut. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang memang comfortable dengan fleksibilitas tersebut, itu very likely bakal meneruskan praktis ini gitu. Contohnya kayak beberapa technology giant companies sudah bilang bahwa oke, kayak kita bakal membolehkan employee kita yang kalau misalnya pekerjaan memang bisa dilakukan secara online mostly untuk terus bekerja secara remote sampai tahun depan. Udah banyak perusahaan tersebut, kalau misalnya kita search, udah banyak yang announce seperti itu globally gitu. Dan saya sadar bahwa nggak semua perusahaan bisa comfortable dengan itu kan. Kembali ke posisi trust tadi kan, kayak trust and established practices gitu. Senyaman apakah perusahaan untuk membolehkan orang untuk mendapatkan fleksibilitas tersebut itu kan tergantung ke budaya perusahaannya juga, dan juga nggak semua perusahaan dengan lini produk dan servisnya bisa se-fleksibel itu gitu kan, tergantung perusahaannya juga. Dan juga I guess yang ketiga ini lebih ke arah circumstansinya ini, dengan kita kan sekarang beroperate dengan situasi pandemi ini, belum tahu akhirnya kapan gitu kan. Jadi dan semakin lama kita bekerja seperti ini, of course itu semakin terbiasa kita dengan rhythm yang remote working ini gitu kan. Jadi itu jadi kembali ke sisi human dan psychology. Semakin lama kita ini kan udah sebagai habit ya, udah jadi habit, udah biasa kayak gini bangun terus di sini langsung kerja, bla bla, instead of commute ke office gitu kan. Jadi interaksi melalui ke tim dan ke manajer kita itu melalui online juga. Jadi it really depends on the external circumstance as well. Seberapa lamakah pandemi ini akan berlangsung, itu juga akan menentukan, akan menjadi faktor penentu seberapa drastiskah perubahan dalam work practice akan terjadi. Karena semakin lama pasti ya bakal nggak mungkin, pasti makin banyak ya yang jadi new normalnya itu sendiri. Menurut saya sih seperti itu ya, kira-kira 3 main poinnya. Gantung kondisi ya Mbak Uniandari ya, kalau memang diharuskan ya mau nggak mau kita harus tetap menyesuaikan diri dengan keadaan yang sudah ada saat ini. Benar-benar. Jadi kalau misalnya di recap, satu tuh tergantung role-nya, tergantung posisi dan pekerjaannya, apakah remote working ini bisa dilaksanakan secara efektif. Kedua itu dari budaya perusahaan, apakah manajemen perusahaan tuh comfortable gitu untuk membolehkan employee untuk do this remote work, flexible work arrangement. Ketiga itu lebih ke arah eksternal gitu, pandemi ini tuh berapa lama, karena semakin lama itu pasti udah jadi psychologically orang sudah terbiasa dengan ini, dan of course sebagai perusahaan harus lebih adaptasi dengan new normal ini gitu. Thanks to technology ya. Iya, thanks to technology. Uni, sebelum kita masuk ke penutup, ini trivia question sebetulnya, karena semalam tuh sempat searching tentang Google dan ketemu ada crazy interview questions. Jadi jadi mungkin ini adik-adik mahasiswa mungkin kalau berkesempatan untuk sampai interview di Google, itu kayak ada pertanyaan seperti how many golf balls can fit in a school bus? How much should you change to wash all the windows in Seattle? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang out of the box ya. Berapa bola golf yang bisa masuk di satu bus misalnya? Atau kenapa gorong-gorong itu bentuknya lingkaran? Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut kita, ini apaan sih pertanyaan? Tapi ternyata benar nggak sih itu pertanyaan muncul waktu interview, terus Mbak Andari jawabnya dulu gimana? Jadi tingkatnya ya, that's not true. Oh, that's not true? It's not true. It's not true. Actually, banyak publikasi yang udah bilang bahwa actually itu udah nggak relevan lagi ya. Mungkin saya kurang tahu kalau misalnya pas awal di perusahaan ditemukan, kan back in 1999 itu, mungkin that was the case, cuman for sure udah beberapa tahun ini udah nggak kayak gitu lagi. Oh gitu. Iya, jadi don't worry. Malah
saya perusahaan pertanyaan-pertanyaan seperti ini lebih relevan pas dulu saya aplikasi kerja buat manajemen konsultan. Pertanyaannya lebih aneh-aneh kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ke Google sendiri enggak sih. Google sendiri tadi kan kita udah ngomongin ya, what are we looking for dan kompeten what are the big buckets di mana orang dinilai itu 4 tadi sih. Jadi of course yang pertama tergantung pekerjaannya, what's your technical knowledge, how good is your technical knowledge, dan apakah itu selaras dengan apa yang dicari untuk spesifikasi pekerjaan tersebut. Kedua tadi kan leadership sama soft skills gitu kan. Kira-kira do we have the collaborative skills, do we have the self motivation, kembali ke tadi, do we have the agility to keep up with all the changes happening gitu kan. Ketiga googliness tadi kan, walaupun misalnya we have the humility, kita tuh bisa tetap rendah hati untuk we don't know everything, jadi kita tetap bisa two-way communication dan being open-minded supaya kita kolaborasinya nanti eventually perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Itu 1, 2, 3, dan yang 4 itu kan tadi kan ability to move across. Flexible. Gitu. Yes, flexibility, karena kan banyak orang yang di perusahaan tuh you won't stay in one role forever gitu. Banyak actually movement nggak cuma secara vertikal tapi juga horizontal antara fungsi gitu. Jadi your ability to be nimble aja gitu, gimana caranya bisa relevan walaupun misalnya kita role-nya berubah over time gitu kira-kira. Oke, ini makasih banyak loh Mbak Andari, luar biasa sekali diskusinya hari ini. Mungkin masih banyak sebetulnya teman-teman yang mau bertanya tapi waktunya sudah pas ini sudah habis. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi yang secara langsung supaya bisa lebih banyak pertanyaan yang bisa disampaikan. Mbak Andari mau kasih closing statement atau kita tutup? Iya, terima kasih banyak ya Uni Mutia, Ibu Martini ya untuk kesempatannya hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang. Insya Allah kalau misalnya ada kesempatan lainnya bisa connect lagi. Tapi terima kasih juga pada para hadirin ya untuk hari ini. Mohon maaf kekurangannya kalau misalnya agak nge-lag video atau soundnya ya. Cuman hopefully bisa bermanfaat lah untuk kedepannya. Itu aja sih dari saya. Sangat bermanfaat. Makasih ya Uni Andari. Mudah-mudahan sehat selalu di Singapura, lancar pekerjaannya. Amin, sama-sama. Ya. Oke, untuk menutup acara, kita minta kata sambutan dari Ibu Martini selaku Ketua Jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang, sekaligus menutup kegiatan kita hari ini. Ibu Titi, the floor is yours. Oke. Thank you Bu Mutia. Uni Andari ini sangat menarik sekali ini. Saya sebagai ketua jurusan mendapatkan banyak masukan ya, terutama apa yang ingin kita terapkan nanti di jurusan bahasa Inggris. Jadi kalau boleh mundur waktu, sebetulnya saya pengen juga lah kerja kayak Uni Andari seperti itu ya. Karena memang dari mahasiswa kami, ini kan jurusan bahasa Inggris yang ada di Politeknik ini kan memang seperti yang Ibu Saryani bilang tadi, adalah bahasa Inggris yang memang disiapkan untuk terjun ke dunia industri. Jadi bukan untuk jadi guru, bukan untuk ahli bahasa, tapi memang yang langsung aplikasinya di dunia industri. Dan pada tahap sekarang kita mengarahkannya itu ke bagian penerjemahan, interpreter juga, lalu juga di bagian broadcasting. Tetapi kenyataannya setelah tamat, anak-anak ini bekerja ini sangat bervariasi, dan sebagian itu malah bekerja itu di bidang-bidang yang digital business. Makanya kita sangat terbuka mata kita, ini kurikulum ini kita harus kita kembangkan lagi. Apalagi sekarang kan di era digital kita tidak bisa melepaskan diri dari hal seperti itu ya. Jadi memang kalau boleh kami berbicara, mungkin bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris yang mungkin arahnya seperti itu,
mungkin baru di sini ya, karena kebetulan di jurusan Bahasa Inggris Politeknik kita difasilitasi dengan beberapa fasilitas yang lumayan bagus, ada studio TV-nya, ada studio radionya, ada labor multimedianya yang bisa menunjang ke arah sana. Jadi kenapa tidak kita buka mata untuk digital communication seperti itu. Jadi kita sebetulnya juga sudah mengajukan proposal untuk bikin prodi mengenai English for Business Communication and Professional. Tapi belum keluar sampai sekarang, dan sebetulnya kami juga kemarin ini mengusulkan English for Digital Communication, tetapi kita terkendala dengan nomenklatur yang ada di Dikti, karena kalau tidak ada nomenklaturnya itu memang agak susah buat bikin prodi baru, jadi seperti itu. Lalu kalau saya lihat tadi dari apa yang diberikan oleh Uni Andari sebagai yang ahli di bidang human capital, itu sangat tepat sekali, not only for our student in English department, tetapi juga buat yang lain mungkin ya, terbuka matanya, apa sih yang dibutuhkan di era digital sekarang. Kalau hard skill-nya mungkin sudah dapat di kampus, tetapi yang soft skill yang seperti disampaikan tadi ada beberapa tahap itu ya, beberapa hal yang perlu didapatkan, ditambahkan selain hard skill yang ada di kampus, itu sangat membantu nanti untuk terjun ke dunia industri, terutama di bidang digital communication seperti itu. Jadi memang apalagi saya ini produk orang lama ini Uni Andari. Kalau teman-teman saya yang tadi itu masih di bawah, kalau saya itu lebih sudah di atas 50 tahun. Jadi memang kalau dibilang masalah digital communication, mungkin baru meleknya itu sekitar 3 tahun ke sini ya, karena saya juga alhamdulillah itu juga melek dengan medsos seperti itu ya. Cuma kendala kami selama ini di mahasiswa, komunikasi secara virtual dengan komunikasi secara biasa itu kan beda. Sehingga untuk mahasiswa berkomunikasi dengan dosen misalnya dalam hal bimbingan, minta izin segala macam itu kami sempat memberi semacam jangan kalau berkomunikasi melalui WA ya seperti ini, jangan bahasa untuk chat itu kan beda ya dengan bahasa yang langsung diberikan seperti itu kan beda. Kalau bahasa langsung itu kan ada konteksnya, ada ekspresi segala macam, tapi kalau virtual misalnya melalui chat WA itu kan beda ya. Jadi mungkin itu kendala selama ini di dalam berkomunikasi secara digital yang kita yang ada dengan mahasiswa itu dalam konteks komunikasi internal saja seperti itu. Lalu juga tadi ada pertanyaan mengenai apakah dalam pembelajaran walaupun pandemi nanti akan berakhir, apakah ini nanti akan stop juga virtual meeting segala macam. Kalau saya setuju dengan Uni Andani bahwa tidak ini era itu akan berubah walaupun nanti pandemi akan berakhir ya. Jadi memang kita memang harus siap-siap, apalagi di institusi pendidikan tidak hanya for English department tetapi juga untuk semua departemen ya, harus menyesuaikan, harus beradaptasi dengan adanya pandemi ini, karena memang sesuatunya pasti akan tidak seperti 100% seperti yang dulu lagi, jadi seperti itu. Jadi Uni, terima kasih banyak masukannya. Kalau tidak keberatan nanti kami akan mengirimkan mungkin kurikulumnya, mungkin bisa nanti Uni akan menambahkan, oh ini tolong tambahkan yang seperti ini. Kalau tidak keberatan kami nanti minta tolong seperti itu, karena Uni Andani kan tahu betul ya kebutuhan pasar, apalagi terhadap terutama untuk tamatan jurusan bahasa Inggris ini, apa sih yang dibutuhkan di era digital sekarang gitu kan. Kalau tidak keberatan nanti minta tolong masukannya gitu untuk pengembangan jurusan kami. Bisa itu Uni? Boleh nanti bisa melalui Uni Mila atau Uni Mutia ya. Jadi nanti kalau pulang kampung calling kita ya Uni ya, nanti kita bawa. Dulu ya nih, nggak tahu nih kapan karena COVID mau pulang ke Indonesia nggak bisa. Ya, tapi insya Allah ya. Ya mungkin ke Padang sudah sering, tetapi ke belum kayaknya ya. Belum. Kalau istilah Pak Yondri itu Politeknik itu kampus yang paling tinggi di Kota Padang. Jadi Unan di atasnya Unan lagi itu kampus kami. View-nya bagus. Iya. Kalau UNP itu kan di pantai.
Lalu Nah. Unan sudah di bukit, nah kami paling tinggi malah. Jadi view-nya bagus. Oh, Jadi oke, kalau oke, oke. pulang kampung, nanti kalau di calling-calling kita akan undang nanti ke kampus. Insya Allah. Sebetulnya mau pengen lihat nih secara langsung ini Uni Andani ini seperti apa sih? Oh, udah. Karena di sini cantik sekali kelihatannya nih. Iya, oke. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih banyak Uni Andani, masukannya itu sangat berarti sekali karena kami terutama ini kan banyak ini dosen-dosen di jurusan bahasa Inggris itu menjadi terbuka bagaimana pentingnya digital communication itu sekarang ini untuk bekal bagi mahasiswa kami nanti untuk terjun ke dunia industri seperti itu. Lalu juga terima kasih kepada para peserta. Ini alhamdulillah peserta kita banyak ini ya, ada juga dari Medan, saya lihat tadi ada dari yang lainnya juga. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan terutama terima kasih kepada penitia Bu Tia, Bu Mimil dan juga mungkin Wira ya sebagai apanya. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa mengangkat acara-acara seperti ini lagi. Acara-acara yang istilahnya Pak Yondri itu adalah acara-acara yang kekinian seperti itu, yang millennial thing gitu ya. Oke, terima kasih. Dengan ini saya tutup acara webinar kita pada sore ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Titi. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai pada akhir acara. Saya mewakili panitia dan jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang, Bapak Surfayondri, kepada Ibu Titi, Ibu Dini Aulia, Sekretaris Jurusan Bahasa Inggris, terus partner in crime saya yang sudah mengenalkan saya sama Uni Andari, Ibu Mila. Terima kasih Ibu Mila, walaupun dia lagi sibuk prajabatan, tapi dia sering-sering chat sama Uni Andari dan sama saya selama prajab. Makasih banyak Ibu Mila. Terus jadi mungkin ini sedikit lagi. Tadinya enggak kepikiran ini Uni Andari bisa kita undang ini karena lagi di Singapura ya. Tapi dengan adanya era digital communication akhirnya bisa seperti ini. Alhamdulillah. Iya, betul. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk Uni Andari yang sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya berbagi ilmu, berdiskusi. Semoga nanti ada kesempatan lain ya Uni ya. Jangan bosan-bosan ya Uni sama Politeknik ya. Amin lah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah betah mendengarkan diskusi kita hari ini, duduk selama 2 jam di depan laptop dan handphonenya. Nanti jangan kemana-mana dulu, kita foto sebentar bersama dengan narasumber kita. Harap di turn on kan videonya. Bagi yang belum pakai jilbab dulu. Yang belum pakai pakai pomade dulu rambutnya. Kita akan foto sebentar. Ibu Mila? Ibu Mila, oke. Kita foto ya. Ya. Oke. Ibu yang kasih aba-aba, oke. Oke. Nanti mungkin 3 kali karena anggota kita banyak, jadi itu 3 layar. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Kali yang kedua, sebentar. 1, 2, 3. Terakhir. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Terima kasih. Ibu, kamera Mimil ya. Berbunyi. Oke. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik, dalam kondisi yang sehat dan diberi keberkahan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sampai webinar jurusan bahasa Inggris hebat. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, panitia, sukses. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Uni Andari. Terima kasih. Terima kasih semua. Ada Ibu Lili. Ada siapa lagi nih? Mahasiswa ya. Ada Uni Faryadmi juga. Iya.
Oh ada Vidi. Congratulations Vidi. Sudah jadi manajer Vidi Sudah sekarang. jadi AMD ya. Thank you, Miss. Terima kasih semuanya. Ini Vidi salah satunya kan marketing apa Vidi istilahnya manager of digital marketing. Ya betul. Manager of digital marketing. Ya betul. Okay. Kita tutup meetingnya ya semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.